Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Dedi Susanto dengan Bu Immaculata. Beliau seorang pakar autism, sudah 35 tahun di bidang ini, langsung terjun mendampingi adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Ibu, di sesi kali ini kita ingin masuk ke sesi yang mendalami soal aktivitas seksual mereka, bagaimana mengerti dan mengatasinya. Mohon Ibu sharing. Oke. Jadi anak-anak kita ini umur 6 tahun aja itu libidonya tinggi banget. 6 tahun? 6 tahun. Bagaimana kita tahu? Jadi mereka itu melakukan masturbasi itu usia 6 loh Pak. Jadi tengkurap gitu ya. Kita suka kasih istilahnya ngebor gitu kan. Karena memang gak ada bahasa untuk itu, tapi hanya di kalangan kami gitu ya. Itu umur 6 tahun Pak. Pada usia 6 tahun, laki-laki maupun perempuan sama. Ya, ini sebetulnya membuat keprihatinan tersendiri, menyita perhatian tersendiri, karena ini kan perilaku yang tidak lazim, sangat tidak lazim. Jadi saya ketika anak-anak kecil betul-betul sibuk untuk melakukan itu, yang saya tingkatkan adalah di kegiatan. Saya tingkatkan kegiatan dan tentu menemenin tidurnya itu sungguh-sungguh kita. Begitu ada anak gerak, ngapain sini deket ibu nih gitu loh Pak. Karena memang ditemenin gurunya tuh pengen tengkurap aja. Mereka langsung pengen tengkurap aja gitu kan untuk melakukan itu, laki-laki dan perempuan sama. Nah, kalau sudah anak-anak sudah mulai karena kalau anak itu kan kalimatnya kita akan menggunakan apa, kan paling hanya boleh tidak boleh begitu sini deket ibu gitu kan, paling hanya gitu. Tapi kalau anak-anak yang sudah mulai mengerti umurnya, misalnya umur 12 lah ke atas gitu ya. Nah, itu saya lebih tanda kutip keras. Yang saya lakukan begini. Ketika dia melakukan itu ya tengkurap gitu ya, dia ngebor gitu ya. Tapi tidak ada orang lain dan saya baru mau masuk gitu ya. Nah, saya keluar aja. Biarlah selesaikan, karena itu memang ada di dalam dirinya. Sulit sekali untuk membendungnya. Namunnya ini ya. Ketika dia melakukan itu, ada temannya, pokoknya ada manusia yang lain dan dia melakukan itu, saya pasti bereaksi tanda kutip keras. Saya menaikkan intonasi, tapi kalimatnya tetap kalimat pendidikan. Saya cuma bilang, kamar mandi. Sekarang mandi. Cuci spraynya, dipel ubinnya, sekalipun malam. Ya. Memang enggak perlu ngepel ubin, emang muncrat kan enggak gitu kan ya. Tapi hanya untuk remind dia bahwa kamu jangan melakukan itu. Nah, kan enggak bisa untuk mengatakan kamu jangan melakukan itu kalau tidak ada orang. Enggak nyampe toh. Nah, jadi ketika dia ada orang, wah nanti Bu Ima marah nih. Itu aja. Jadi dia tidak lakukan. Nah, yang besar-besar itu ketika dia mandinya lama banget dan saya tahu dia mungkin sedang bermain dengan Tante Lux gitu ya. Ya udah, paling-paling cepetan, temennya mau mandi gitu. Jadi kita tanamkan konsep ke dia bahwa kamu tidak boleh melakukan itu. Maunya kita adalah ketika gak ada orang, oke lah. Alhasil kami berhasil. Terbukti ketika kita selesai doa malam, jadi anak-anak itu kan doa malam ya jam 8. Nah, setelah doa malam kan salim tuh sama Bu Guru, cium tangan untuk selamat malam, selamat tidur gitu kan ya, mimpi indah. Dan itu Pak Dedi lari brrrr, tutumbi itu jeder karena dia mau melakukan itu. Jadi konsepnya udah masuk, dia tidak sembarangan. Jangan pernah ngajarin misalnya, yaudah boleh tapi di sana ya di tempat sampah ya, itu namanya Anda membangunkan macan tidur. Itu bahaya sekali. Karena anak nggak ngerti konsep tempat dan lain-lain. Tutup zat. Maka orang-orang yang mengajarkan majalah ini loh yang namanya tete ini untuk ngapain? Nyari perkara, nyari penyakit. Itu tidak perlu. Jangan membuat asumsi, jangan beropini. Karena ketika nih lo tetek nana sampai ke sekolah bentar Ji, gurunya teteknya dicemak, dia tidak bermaksud nakal. Ini loh yang tadi ditunjukin mama di majalah ini loh yang mandi gini. Nggak penting, nggak perlu sekali. Ya itu sangat membahayakan. Banyak orang yang ngajak mandi lah anaknya dijelasin, lah ngapain kurang kerjaan, nyari perkara. Anak-anak ini tidak akan memperkosa orang. Nggak akan.
Kecuali ya udah pernah lihat bapak ibunya misalnya, lalu dia praktek dengan orang menggunakan orang yang ada di rumahnya, judulnya adalah memperkosa, lain soal. Tapi kalau yang dia tidak pernah ngerti, tidak akan mencari itu karena seksnya dia hanya insting. Laku sama tidur anak-anak tuh nggak diemek-emek, nggak dia apa-apa, nggak akan ada apa-apa. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah ini. Jadi betul-betul kita harus didik sex education itu dengan baik. Nggak usah ingin menikahkan anaknya karena dipikirnya membutuhkan itu. Itu hanya insting saja. Jangan udahlah dinikahkan aja. Habis dia masturbasi terus, dia onani terus, udahlah kawinkan aja. Jangan. Itu kita namanya menciptakan neraka di dunia ini gitu kan. Karena itu rasanya enggak sangat tidak ada gunanya. Jadi mari ibu-ibu kita jangan menggiring opini sendiri ya. Jangan menciptakan begini, jangan, itu sangat berbahaya sekali. Karena banyak bukan hanya 1-2 kasus-kasus itu terjadi. Banyak sekali. Ya, saya tidak akan bahas karena terlalu menyedihkan ya. Terlalu menyedihkan artinya karena memang ibunya salah langkah. Dipikirnya anak butuh. Itu banyak sekali kasus-kasus itu. Ibu, jadwal tidur mereka gimana sih, Bu? Jam 9, jam 10, jam 11 atau ada yang begadang? Oh, tidak ada yang begadang karena kita udah capek. Jadi jam 8. Jadi udah selesai semuanya, udah mereka doa bersama-sama di lokasi masing-masing gitu kan, kita terbagikan. Doa malam jam 8, habis itu tidur ya udah. Lampunya mati semuanya, lalu ada guru yang nemenin. Satu kamar ini ada 2 guru kan. Lalu anak-anak yang belum bisa tidur, yang gelesak aja, paling kita posisinya gini, ini kan anak kepala dia, ini kakinya di sini, paling kita tidurnya kita ketumpangin ini kakinya tek gitu. Supaya diem doang, Pak. Dan lampu harus mati. Udah langsung bobo. Kalau masih gerak-gerak itu paling tak tumpangin kaki lah. Tak tumpangin aja gitu. Ya tidur memang harus didampingi, Ya. Jam paling lama mungkin kalau disebut nggak bisa tidur mungkin jam 10 ya, itu sudah bisa bilang nggak bisa tidur. Nah kalau yang seperti itu jam 10 ini belum tidur, langsung kita godokin pala, buah pala dagingnya ya ibu-ibu. Kalau dalamnya kan buat masak sop segala kan, nah itu dagingnya diiris tipis-tipis aja. Kalau punya banyak udah dijemur, rebusin dikit, itu rasanya gimana gitu ya. Sepet, asem gimana gitu, udah langsung tidur. Itu saya dijadikan sebagai obat tidur kalau ada yang tidak bisa tidur. Teman-teman, harus ada satu sesi lagi ya. Ini bagus banget ilmunya, mahal. Cari di buku-buku psikologi itu nggak ada. Tidak ada. Kuliah dari ganteng sampai ke jelek juga nggak ketemu. Gitu. Ya betul. Teman-teman, mohon bersabar, satu sesi lagi ya. Ini kita dapat ilmunya gratis loh ini. Dari seseorang yang menjalani 35 tahun lamanya seorang pakar autism. Nonton di video berikutnya.